Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sesuai dengan judulnya, saya akan mengajak kalian semua melakukan kegiatan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Praktikum ini cukup mudah dan sederhana untuk dilakukan karena kalian hanya perlu mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian, baik itu tumbuhan maupun hewan. Bersama kami di kelompok 2 ada Anissa Regina Prasasti, Fia Magfirusa Fitri, Rahmi Hayati, Nur Laila, dan Nur Fadilah. Bapak dosen pengampu kami yaitu Bapak Aditya Rahman KN SSI MN, mata kuliah Praktikum IPA di SD. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, temukan 5 hewan dan 5 tumbuhan di sekitar lingkungan kalian. Hasil temuan hewan yang kami temukan di Jakarta Birdland, yang pertama ada singa laut, ada lumba-lumba hidung botol, ada burung American Makau, lalu ada burung merak, dan burung kakak tua. Adapun hasil temuan tumbuhan yang kami temukan yaitu bawang dayak, bunga telang, pohon cabai, pohon pisang, dan pohon mangga. Langkah kerja yang kedua, catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Langkah kerja yang ketiga, amatilah ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah tercatat. Dari hasil ciri-ciri pengamatan yang kami temukan, bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, makan. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya, seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Adapun tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dan media pertumbuhan. Ciri-ciri yang kedua yaitu bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernafas. Hewan bernafas menggunakan alat pernafasannya, seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Adapun tumbuhan bernafas menggunakan alat pernafasan berupa stomata dan lentisel. Kita lanjut pada ciri yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga yaitu makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, tumbuhan, dan biji-bijian. Adapun tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Kita lanjut ke ciri yang keempat ya teman-teman. Yang keempat ada tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Lanjut ke ciri yang kelima ya. Yang kelima ada berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Adapun tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Kita lanjut ke ciri yang keenam ya teman-teman. Yang keenam ada peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan juga dapat berupa cahaya matahari, sentuhan, air, dan yang lainnya. Di sini kita bisa melihat singa laut bergerak menggunakan sirip belakang saat di darat dan menggunakan sirip depan ketika di air. Ia bernafas menggunakan paru-paru. Makanan singa laut itu berupa ikan, cumi, gurita, invertebrata lainnya. Singa laut tumbuh menjadi lebih besar dan gemuk. Singa laut melahirkan dengan cara vivipar. Singa laut sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungan berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, perubahan lingkungan lainnya. Yang kedua ada lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba hidung botol bergerak menggunakan sirip ekor dan sirip dada. Ia bernafas menggunakan paru-paru dan lubang sembur. Jenis makanannya berupa ikan, cumi, ubur-ubur, krustasea, dan gurita.
Lumba-lumba tumbuh menjadi lebih besar dan gemuk. Ia berkembang biak dengan cara vivipar, sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungannya berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, dan perubahan lingkungan yang lainnya. Burung American Macaw bergerak menggunakan struktur jari kaki, bernafas menggunakan paru-paru atau pundi-pundi udara. Jenis makanannya berupa kacang-kacangan dan biji-bijian. Berkembang biak dengan cara bertelur, American Macaw tumbuh menjadi lebih besar dan sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungannya berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, dan perubahan lingkungan yang lainnya. Burung merak bergerak menggunakan kaki, bernafas menggunakan paru-paru atau pundi-pundi udara. Jenis makanannya berupa biji-bijian dan kacang-kacangan. Berkembang biak dengan cara bertelur, burung merak tumbuh menjadi lebih besar dan sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungannya berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, dan perubahan lingkungan yang lainnya. Burung kakak tua. Burung kakak tua bergerak menggunakan kaki dan bernafas menggunakan paru-paru atau pundi-pundi udara. Jenis makanannya berupa kacang-kacangan dan biji-bijian. Ia berkembang biak dengan cara bertelur. Burung kakak tua tumbuh menjadi lebih besar dan ia sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungannya berupa cahaya, suara, bau, suhu, sentuhan, dan perubahan lingkungan yang lainnya. Bunga telang bergerak menggunakan media pertumbuhannya, bernafas menggunakan stomata, lentisel, dan rambut akar. Bunga telang makan dengan cara menyerap nutrisi dari tanah melalui akar dan karbon dioksida dari udara melalui daun. Bunga telang berkembang biak dengan biji yang berada di dalam polong. Bunga telang tumbuh menjalar ke atas menjadi lebih tinggi, merespon berbagai jenis rangsangan melalui perubahan pertumbuhan atau adaptasi. Bawang Dayak. Gerakan pada bawang Dayak bukanlah gerakan aktif yang terlihat pada hewan, melainkan lebih kepada gerak tumbuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan dari lingkungannya. Ia bernafas menggunakan stomata dan mendapatkan nutrisi dari proses fotosintesis dan penyerapan tanah. Bawang Dayak berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Ia tumbuh dengan cara vegetatif melalui umbi di alam. Bawang Dayak sangat peka terhadap berbagai rangsangan dari lingkungannya. Pohon cabai. Gerakan pohon cabai lebih berkaitan dengan respon terhadap rangsangan lingkungan melalui pola pertumbuhan yang adaptif. Ia bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Ia mendapatkan nutrisi melalui proses fotosintesis dan penyerapan dari tanah. Berkembang biak dengan cara generatif melalui biji. Pohon cabai tumbuh tinggi dan berbuah. Pohon cabai merespon berbagai rangsangan melalui perubahan pertumbuhan dan adaptasi fisiologis. Pohon pisang. Pohon pisang bergerak menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui pertumbuhan. Ia bernafas dengan cara respirasi. Ia mendapatkan nutrisi dari proses fotosintesis dan penyerapan tanah. Ia berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Pohon pisang berkembang biak dengan cara menghasilkan anakan atau tunas dari akar yang disebut suker atau tunas anakan. Ia merespon berbagai jenis rangsangan dari lingkungannya melalui gerak tumbuh dan perubahan fisiologis. Yang terakhir ada pohon mangga. Pohon mangga bergerak menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui pertumbuhan. Ia bernafas menggunakan stomata. Pohon mangga mendapatkan nutrisi melalui proses fotosintesis dan penyerapan dari tanah. Ia berkembang biak dengan cara generatif melalui biji dan vegetatif. Pohon mangga tumbuh tinggi dan berbuah. Ia peka terhadap rangsangan dari lingkungannya. Langkah kerja yang terakhir yaitu membubuhkan tanda checklist pada lembar data pengamatan. Seperti yang sudah kelompok kami lakukan, memberikan checklist pada
hewan dan tumbuhan yang sudah kami cari di lingkungan sekitar kami dan memberikan checklist sesuai yang kami amati. Cukup sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih.